Hey 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 kaum mageran, balik lagi bersama Den di mari. Kali ini Den akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Shooter, di mana film ini dibintangi oleh aktor tampan Mark Wahlberg. Film ini menceritakan seorang mantan sniper hebat yang harus menghadapi kelompok elit yang telah menjebaknya. Tanpa banyak penjelasan di awal, yuk siapkan posisi magernya, dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan dua orang sniper yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bobby Swagger dan temannya yang bernama Donnie. Mereka berdua sedang menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Di sana mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang sedang menuju ke arah kamp pasukan Amerika. Dengan segala pengalaman yang mereka miliki, jarak yang sangat jauh tak menjadi penghalang untuk menghabisi pasukan pemberontak itu satu demi satu. Namun tak diduga, pemberontak itu mendatangkan lebih banyak pasukan. Bahkan mereka mendatangkan sebuah helikopter untuk menyerang Swagger dan Donnie. Swagger pun merasa heran karena pada percakapan sebelumnya tidak disebutkan jika pasukan pemberontak itu akan mendatangkan heli. Di saat yang bersamaan, pusat komando memutuskan sambungan radionya, sehingga mau tidak mau Swagger menghadapi serangan heli itu. Heli itu pun menembaki mereka berdua. Naas, Donnie harus tertembak dan meregang nyawa. Melihat sahabatnya tewas, kemarahan Swagger semakin membara, dan pada akhirnya ia berhasil menghancurkan heli tersebut. Atas kejadian itu, Swagger mengalami kepedihan yang mendalam dan ia memutuskan untuk berhenti dari dunia kemiliteran. Adegan berpindah 3 tahun kemudian. Swagger kini hidup menyendiri di sebuah pegunungan bersalju. Ia hanya ditemani anjingnya yang selalu setia menemaninya mengisi waktu kosongnya dengan berburu. Scene berpindah. Di sebuah kantor militer, terlihat seorang kolonel pensiunan angkatan darat yang bernama Isaac Johnson, dan rekan-rekannya meminta laporan operasi tempur Swagger. Esoknya, Johnson dan komplotannya datang ke tempat di mana Swagger berada. Di sana, Johnson meminta Swagger untuk menjalankan sebuah misi. Atas kejadian 3 tahun lalu, tentunya Swagger menolak misi tersebut. Ia tak mau terlibat lagi dalam dunia persniperan. Swagger menyuruh Johnson dan komplotannya untuk pulang, namun si Johnson meminta waktu 5 menit untuk bicara 4 mata dengan Swagger. Dalam pembicaraan itu, Johnson meminta Swagger untuk mengerahkan semua keahliannya dalam membuat skema penembakan jarak jauh terkait rencana pembunuhan presiden yang telah terlacak lewat rekaman transmisi. Johnson berharap agar Swagger menjalankan misi tersebut, agar rencana pembunuhan terhadap presiden bisa digagalkan. Awalnya Swagger menolaknya, namun karena si Johnson mengingatkan sumpah prajurit yang pernah Swagger ucapkan, akhirnya Swagger pun menerima untuk menjalankan misi tersebut. Setelah itu Swagger kembali berlatih menembak jarak jauh, tujuannya agar ia bisa menebak kelembaban suhu dan arah angin. Singkat cerita, Swagger pun mendatangi 3 kota yang akan menjadi tempat kunjungan presiden. 3 kota tersebut yaitu Maryland, Washington DC, dan Philadelphia. Kamera pengintai, suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin tak luput dari pengamatan Swagger. Dari ketiga kota itu, Swagger menyimpulkan jika Philadelphia lah tempat yang memungkinkan untuk teroris membunuh presiden. Singkat cerita, waktu kunjungan presiden pun tiba. Sementara itu, Swagger dibawa ke sebuah gedung oleh Johnson dan komplotannya. Lewat gedung itu, Swagger mengamati segala kemungkinan yang akan terjadi. Di tempat lain terlihat senapan otomatis sedang dipersiapkan. Entah itu punya siapa. Setelah itu Swagger diperkenalkan dengan seorang polisi oleh Johnson. Polisi itu bernama Timmons. Timmons berkata jika ia akan membantu Swagger dalam menjalankan misinya. Setelah Uskup Ethiopia memberikan pidatonya, kini giliran presiden memberikan pidato. Swagger pun mulai membaca gerakan sniper musuh. Namun ketika ia berbalik badan, polisi Timmons menembaknya. Secara bersamaan, Uskup Ethiopia tertembak tepat di kepalanya. Massa pun panik dan berhamburan. Swagger menjatuhkan diri. Naas, ia harus tertembak lagi tepat di pahanya.
Sementara itu, Johnson dan komplotannya segera menghubungi FBI dan mengatakan jika pelaku penembakan uskup itu ialah Swagger. Dari situ Swagger menyadari jika ia telah dijebak dengan konspirasi pembunuhan presiden. Dengan terpincang-pincang, Swagger berjalan ke arah seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Nick yang mendapat informasi jika Swagger pelaku penembakan itu hendak menahan Swagger. Namun, dengan cepat Swagger berhasil melumpuhkannya. Sebelum pergi, Swagger mengatakan jika bukan ia pelakunya. Dengan menggunakan mobil yang telah ia ambil dari Nick, ia mencoba kabur dari pengejaran FBI. Tak ingin tertangkap begitu saja, Swagger menceburkan diri dengan mobilnya ke sebuah sungai. Sementara itu, Siti Monsuri memberikan kesaksian palsu kepada media. Ia berkata jika Swaggerlah pelaku penembakan tersebut. Singkat cerita, Swagger tiba di rumah seorang janda yang bernama Sarah. Sarah sendiri ternyata istri dari almarhum Donnie, sahabat Swagger. Karena pengaruh berita di TV, awalnya Sarah menolak untuk memasukkan Swagger ke rumahnya. Namun, karena Swagger meyakinkannya jika ia bukan pelakunya dan sekelompok orang telah menjebaknya, akhirnya Sarah pun mau menerima dan merawat luka bekas tembak yang dialami Swagger. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Nick tahu reputasi karir Swagger, bahkan jiwa nasionalisnya yang selalu dijunjung tinggi. Hingga ia yakin jika bukan Swagger pelakunya. Melihat banyak kejanggalan, ia pun mengamati dan menggali informasi tentang kasus ini. Nick pun berniat menemui Siti Monsuri, ofisir polisi yang menembak Swagger tempo hari. Namun temannya memintanya untuk membatalkan niatnya, karena ternyata Siti Mons sudah mati tertembak. Mendengar kabar itu, Nick semakin bersemangat untuk mencari bukti, dan ia semakin yakin jika kasus itu hanyalah konspirasi yang melibatkan para elit dengan menjadikan Swagger sebagai kambing hitamnya. Sementara itu, si Johnson yang mengetahui jika Nick diam-diam sedang menyelidiki, meminta anak buahnya agar segera menculiknya. Dengan mudah, Nick pun diculik dan disekap di sebuah tempat. Di sana, Nick disiksa habis-habisan. Ketika hendak dieksekusi, Swagger datang menyelamatkannya dengan menembak para penjahat itu dari jarak jauh. Sejak saat itu, Nick mau bersatu dengan Swagger untuk membongkar kebusukan para elit terkait penembakan uskup tersebut. Bersatunya Swagger dan Nick menandakan pertempuran baru akan segera dimulai. Mendengar itu, Johnson dan komplotannya mulai resah, sehingga mereka melakukan segala cara untuk memancing Swagger keluar, termasuk dengan menculik Sarah untuk dijadikan tawanan. Ditemani Nick, Swagger mendatangi seorang ahli senjata yang dikenal sangat hebat yang tinggal di sebuah tempat yang terpencil. Tak disebutkan namanya, namun kemahirannya berhasil memberikan titik terang terkait penembakan uskup tersebut. Dan terungkap jika penembakan itu dilakukan oleh seorang penembak jitu yang kini duduk di kursi roda. Namanya adalah Michael. Dan saat ini ia berada di sebuah daerah di Virginia. Singkat cerita, mereka pun tiba di Virginia. Di sana mereka mengintai tempat tersebut. Swagger yang membaca jika keberadaan Michael di sana sebagai jebakan untuk memancing dirinya, tak mau kalah. Swagger dan Nick pun pergi ke swalayan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan guna membuat peledak. Swagger juga melatih Nick menjadi seorang sniper. Dirasa persiapan sudah cukup, mereka pun kembali ke tempat sebelumnya. Swagger menugaskan Nick untuk berjaga, sedangkan Swagger sendiri masuk memasang peledak dan membunuh petugas-petugas yang sedang berjaga di sana. Setelah membunuh semua petugas jaga, Swagger pun masuk menemui Michael. Di sana Swagger bertanya untuk siapa dan apa maksudnya Johnson membunuh uskup Ethiopia. Michael pun menjelaskan jika pembunuhan uskup itu didasari atas ketakutan yang sangat berlebihan dari sekelompok penjahat yang tidak mau kejahatannya diberitahukan kepada presiden. Dan dalam pembunuhan itu ialah Kolonel Johnson dan Senator Charles. Di saat yang bersamaan, tim penyerbu tiba untuk menyerang Swagger. Michael mengakhiri pembicaraan dengan memberitahu Swagger jika Sarah telah ditangkap. Dan lalu Michael menembak kepalanya sendiri.
Kini Swagger menghadapi pasukan itu dengan memberi instruksi kepada Nick untuk menekan tombol peledaknya. Alhasil, para pasukan penyerbu itu tewas karena telah masuk ke jebakan yang telah dipasang oleh Swagger sebelumnya. Pasukan penyerbu pun mendatangkan heli yang membuat Swagger mengingat masa lalunya bersama Donnie. Namun, Swagger adalah Swagger. Dengan mudah, ia menghancurkan heli tersebut. Sementara itu, Kolonel Johnson dan Senator Charles kembali dibuat pusing oleh Swagger yang tak kunjung berhasil mereka bunuh. Scene berpindah di sebuah kota bagian negara Montana. Nick menelpon atasannya di FBI. Hal itu sengaja ia lakukan agar FBI bisa melacak keberadaan mereka. Sementara itu, Swagger menghubungi Johnson untuk membicarakan sebuah negosiasi, di mana Swagger ingin Sarah dibebaskan dan ia memiliki bukti rekaman kejahatan Johnson dan Senator Charles. Setelah kesepakatan dibuat, mereka pun akhirnya bertemu di pegunungan bersalju. Johnson datang dengan Senator Charles dengan menjadikan Sarah sebagai tawanan. Otak penjahat memang selalu ingin menang walau harus dengan bermain curang. Mereka meletakkan beberapa sniper handal di beberapa titik pada gunungan tersebut. Namun ternyata Swagger lebih sigap membaca strategi licik mereka dan berhasil membunuh sniper-sniper di sana. Kejadian itu membuat pengawal Johnson frustasi dan berteriak mengancam Swagger. Dan tiba-tiba, bidikan tepat Swagger berhasil memutus pergelangan tangannya. Swagger pun menunjukkan dirinya. Senator Charles berpura-pura baik dengan meminta Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menolak dan menyinggung tentang kejadian perang 3 tahun yang lalu di Ethiopia. Dan hal itu cukup menjadi tamparan keras baginya. Tak lama berselang, pasukan FBI pun datang menangkap Swagger. Swagger pun akhirnya menyerah dan membawa kasusnya ke pengadilan. Di hadapan jaksa dan penuntut, Swagger membantah semua tuduhannya dengan menjelaskan jika senapan itu memang miliknya. Namun, sebelum meninggalkan rumah, ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tak bisa digunakan sembarang orang. Dan perihal penembakan uskup itu hanya rekayasa Kolonel Johnson saja. Di sana juga Nick memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Johnson terhadap warga desa di Ethiopia. Namun jaksa tak bisa menahan Johnson karena itu terjadi di negara lain. Sebelum pergi, Johnson mengejek Swagger dengan berkata, "Aku menang dan kamu kalah." Karena tanpa bukti, jaksa pun akhirnya membebaskan Swagger. Jaksa pun berkata kepada Swagger jika keadilan tak selalu menang, dan ia meminta agar Swagger menegakkan keadilan versinya sendiri. Malamnya, di Villa Senator Charles, mereka sedang merayakan kemenangan atas Swagger dan merencanakan misi selanjutnya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jatuhnya anak buah mereka yang telah tewas tertembak. Mereka pun panik dan saat Johnson berdiri, peluru menembus dadanya yang membuat ia modar seketika. Setelah menyisakan Senator Charles, Swagger pun muncul dan langsung menembaknya hingga modar. Sebelum pergi, Swagger memutuskan pipa gas dan saat Swagger keluar, boom. Film ditutup dengan Swagger yang menemui Sarah yang sudah menunggunya di mobil, dan film pun berakhir. Itulah film yang saya rekap kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan komentar yang membangun, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan mari sampai jumpa kembali.